hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Engkau dahsyat bagi hidup kami. Engkau ajaib Tuhan. Oh, kami sembah Engkau, kami agungkan nama-Mu. Let's declare betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari naikkan dengan lebih sungguh, katakan sama-sama, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau dahsyat Tuhan bagi hidup kami. Kedahsyatan-Mu terbukti dengan kenaikan-Mu ke surga ya Bapa. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Tak terselami, tak terselami pikiran, terukur panjang setia-Mu Tuhan. tak terukur panjang setiamu. Amin Jesus. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau.
bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan. tak tergoyahkan, kau tetap Kami sembah Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit diri Bapak Ibu. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidup, Tiada yang lain Tuhan. yang lain hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, Semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Mari kita bangun kehidupan kita bagi Tuhan. Bangun kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Mari sembah Dia. Rasakan kedahsyatannya. Tiada yang lain bagi kami Tuhan, hanya Engkau, hanya Yesus, hanya Yesus, bagi kami. Haleluya. Naikkan syukur kepadanya. Jika Tuhan tidak naik ke surga, sia-sia semua kepercayaan dan iman itu. Hanya Yesus yang layak terima pujian dari layak disembah. yang layak. Haleluya. Pujilah namamu, pujilah namamu, besar setiamu, sembah Engkau Yesus, hanya
semua berbicara. Tak tergoyahkan, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah aku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah aku di atas segalanya. Yesus, padamu berseru, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah aku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah aku di atas. Yesus, padamu ku berseru, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah aku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah kau, terpujilah aku. Katakan segala Yesus, padamu berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah aku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah aku di atas segala. Pujilah kau Tuhan, pujilah Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi katakan, terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yuk sorak-sorai yuk bagi Tuhan kita di atas segala-galanya. Ada amin. Tepuk tangan yang ikhlas dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita malam ini? Oh, bersuka cita sekali. Kemarin tuh kenaikan Tuhan Yesus. Itu momen kemenangan umat manusia seluruh dunia. Ada amin? Kalau amin, tepuk tangannya lebih ikhlas lagi dong. Haleluya. Come on, datanglah ke baitnya. Come on. Come on, sembunyi. Datanglah ke baitnya. Come on. Go. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan aku bersuka dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi kehidupannya. Bersorak-sorak, apa? Bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan. Semakin Dia baik, bahwasanya selamanya
Tuhan, sebab Dia baik. Selamanya kasih setianya. Bila lagi yuk. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka-cita, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindungnya. Akan apa? Lagi bilang, makin on, let's go. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya, hey, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, come on. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik. Hey, selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya Tuhan masih bisa bilang ya. Bersyukurlah, Hekor. Bersyukurlah. Selamanya. Bersyukurlah, Mount Hermon, let's go. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Katakan bahwasanya, bahwasanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Haleluya. Karena kasih setianya sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya pula kita diberkati. Ada amin? Bilang ke kanan kiri yuk, kamu diberkati. Amin, haleluya, kamu diberkati. Kasih setiamu. Sama-sama bilang yuk, kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati Tuhan. Aku diberkati. Kata sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lagi bilang sama-sama yuk, kasih setiamu. Oh. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan sama-sama bilang, aku diberkati. Aku diberkati. Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati.
Diberkati terus. Atas sempurna anugerah Tuhan bagi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita mau rally lagi sampai besok ya. Oke. Tuhan itu bagi kita, bagi saya terutama, penolong dalam hidup kami. Penolong hidup saya terutama. Karena itu waktu saya diminta untuk persiapkan ini, pujian ini terngiang-ngiang terus. Yesus, padamu ku berseru. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau pembantuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang aku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kekuatan dalam hidup kami, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau pembantuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Mulutku memuji
namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Bapak Ibu Saudara, penolong dalam hidup kita nggak lain nggak bukan yang baru saja kita peringati kenaikannya ke surga. Nggak peduli orang bilang apa, nggak peduli yang di luar tuh ngomong apa. Buat kita orang percaya Tuhan yang benar ya Tuhan Yesus yang benar. Orang percaya atau nggak peduli. Malam ini saya mau bicara tentang badai. Satu ayat favorit saya itu Yeremia 29 ayat 11. Ya, Bapak Ibu tahu isinya. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Kayaknya ini udah ayat favorit ya, pasti hafal semuanya. Oke. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini bicara tentang rancangan Tuhan. Kalau kita bicara soal rancangan Tuhan, itu satu paket. Satu paket artinya apa? Ada penyertaan dan ada pimpinan. Penyertaan dan pimpinan Tuhan, itu satu paket. Apa bedanya? Saudara percaya gak? Mau gak saudara disertai sama Tuhan? Mau. Semua mau pasti. Pasti mau. Kalau dipimpin Tuhan mau gak? Pertanyaannya itu, mau gak dipimpin sama Tuhan? Dipimpin artinya tuh berserah loh dalam segala hal. Karir, pekerjaan, bisnis, percintaan mungkin, rumah tangga, dan pelayanan. Banyak orang percaya bilang, saya percaya pernyataan Tuhan. Tapi begitu Tuhan mengulurkan tangannya untuk memimpin kita, kita sering bilang, ini bisnis loh Tuhan. Tuhan gak ngerti. Dia itu ngejahatin saya di bisnis kayak gimana. Sering gak kita begitu? Urusan rohani urusan Tuhan memang. Hidup saya urusan Tuhan. Tapi kalau bisnis, ntar dulu Tuhan. Ya, jangankan kita, murid-muridnya saja yang hidup satu zaman sama Yesus, itu ignore loh. Yuk kita buka Markus 4 ayat 35 sampai 40. Markus 4 ayat 35. Oke. Temu dah. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Nah, di ayat ini yang berkata, yang mengajak bertolak ke seberang, siapa? Yesus. Nah, di ayat 36-nya, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dalam, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi ini ada bertolak belakang antara 35 dan 36. Waktu 35 bilang mari kita bertolak ke seberang itu siapa? Nah, kalau waktu 36 kenapa jadi pimpinannya beralih? Murid-murid yang membawa Yesus untuk bertolak ke seberang. Di sini aja udah kelihatan kan? Yang hidup satu zaman dengan Yesus aja meragukan dia. Oke, ayat 37. Apa yang terjadi sesudah itu? Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ini akibat apa? Kita ignore. Waktu Tuhan mau pimpin, udah Tuhan ikut saya aja. Seringkali kita orang percaya, waktu Tuhan mau kasih pimpinannya, kita kasih doa, kita minta sama Tuhan apa yang jadi maunya kita. Bukan apa yang jadi maunya Tuhan. Ya, waktu keadaan baik-baik aja Bapak Ibu, kita dengan gampang bisa bilang, sekali Yesus, selamanya Yesus. Gampang. Atau kita dengan gampang bisa bilang, sampai akhir ku menutup mata. Gampang. Tapi begitu ada badai, nyanyinya langsung beda. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya kan? Benar gak? Beda pasti.
Pertanyaannya adalah, waktu badai itu datang, Bapak Ibu, kita bisa surrender gak sama Tuhan? Fully surrender. Benar-benar menyerah, berserah sama pimpinannya Tuhan. Tuhan mau bilang kesini walaupun gak enak loh. Saya rasa kalau pebisnis, Bapak tahu ya Pak. Ngerti ya, pasti gejolak itu kayak gimana, pasti tahu. Pasti Bapak lebih paham, lebih jago dari saya. Ya. Lalu ayat 38. Nah, ini kebiasaan orang-orang percaya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Inilah yang bikin saya kagum sama Tuhan kita. Badai loh. Tidur di buritan coba. Lagi badai. Kalau lihat filmnya itu airnya masuk loh ke perahu. Tapi Yesus tidur dengan nyenyak di situ. Jadi dengan kata lain, kuasa Yesus apa? Cuman badai. Cuman segini doang. Kesana katakan begitu. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Sering gak sih kita bilang waktu ada badai, Tuhan engkau gak sayang lagi sama saya. Engkau gak peduli sama saya. Sering gak sih? Saya gak mau bilang, kamu sering gak begitu? Enggak, saya juga begitu soalnya. Tuhan gak sayang sama saya. Tuhan membiarkan saya hancur. Nah, dia 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, disinilah Yesus menyatakan kekuasaannya melebihi alam semesta. Jadi kalau cuma badai dalam hidup, saya rasa itu gak ada apa-apanya. Yesus kita lebih besar dari apapun. Ada amin Bapak Ibu? Nah, di ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bayangin Bapak Ibu, satu zaman loh hidup sama Yesus loh, murid-muridnya loh. Bisa gak percaya. Ada Yesus dalam perahu masih bilang, kau gak peduli kalau kita binasa. Kunci utama kita mau dipimpin sama Tuhan itu percaya dan berserah. Biarkan Tuhan memimpin. Karena gini loh Bapak Ibu, sedikit ya kesaksian menyimpang ya, dikit aja, gak apa-apa lah ya, sedikit ya menyimpang. Bapak Ibu tahu ya, yang pernah dengar kesaksian saya, bagaimana Tuhan suruh saya diam 1 tahun, nggak ngapa-ngapain, pelayanan, ya. Dan waktu itu pas lagi diam-diamnya 1 tahun itu, ini handphone tiba-tiba, handphone saya ini nih yang lama nih, lagi videoin, tiba-tiba dia bisa balik ke home screen, udah nggak bisa diajak damai lah, jadi harus dilem biru gitu loh. Nah sementara saya nggak punya uang buat beli handphone. Nah, cuman di Oktober saya berdoa gini, Tuhan saya perlu handphone baru deh kayaknya. Saya berdoa gitu. Tapi nggak tahu ya gimana belinya. Dalam hati begitu, sempat ragu. Cuma entah kenapa di hati saya bilang, coba browsing kamu mau handphone yang kayak gimana. Saya browsing. Nah ini kayaknya cocok nih buat saya nih. Nah di Desember, Desember sibuk dengan pelayanan. Jadi nggak kepikiran soal handphone tuh. Benar-benar nggak kepikiran. Lagi sibuk-sibuknya, tiba-tiba di pertengahan Desember, tahu ya Bang Tommy ya, mendadak dangdut gitu WA, bro 23 Desember worship 12 jam, ceder 23 worship 12 jam, 24 pagi iya, sore iya. Waduh, ambil jangan nih Tuhan, tapi Tuhan bilang ambil, jangan lari. Ya udah. Walaupun dengan kondisi itu saya dari awal Desember loh. Dari awal Desember tanggal 9 tuh udah mulai perayaan. Itu berturut-turut setiap minggu. Ya udah ambil. Ya, worship seperti biasa. Lancar semua seperti biasa. Pas waktu break, saya ke toilet. Tiba-tiba ada seorang bapak panggil saya. Pak, sini. Ada apa Pak? Saya mau memberkati Bapak. Ini Tuhan yang suruh Pak. Nomor rekening Bapak berapa? Benar Pak. Bapak nggak disuruh siapa-siapa ya? Tuhan yang suruh ya Pak? Iya, nomor rekening Bapak berapa? Dia nanya sampai 3 kali.
Akhirnya saya kasih. Dalam hati saya nih berpikir, lu paling memberkati paling cepet nope. Dalam hati saya begitu, dalam hati saya. Terus dia transfer, udah Pak cek aja. Saya cek, di pintu WC saya nangis Bapak Ibu. Dia transfer saya 5 juta. Harga handphone ini 2,3. Masih ada sisa. Dan Tuhan tahu di sampai Desember itu saya tuh nggak ada kasar kata, tanda kutip, nggak ada job apa-apa kan sampai akhir tahun. Tuhan tahu keinginan saya malam tahun baru saya mau kemana loh. Disediain sampai malam tahun baru. Malam tahun baru saya rencana, saya nggak ngomong sama Tuhan. Saya bilang malam tahun baru saya pakai jalan ke sini nih Tuhan. Saya cuma bilang malam tahun baru, nggak bilang mau jalan ke sini Tuhan. Enggak, saya bilang malam tahun baru saya mau ke sini. Tapi duitnya nggak ada. Ya bayangin tanggal 23 itu duit di rekening tinggal 300.000. Mau ke malam tahun baru kemana Bapak Ibu? Bingung kan? 300.000. Grab aja juga gak ada yang mau ngangkut ya kayaknya. Kalau malam tahun baru ya mesti blubet loh, 200.000 bolak balik. Belum kita makannya. Tuhan cukupkan benar-benar. Makanya apa ya, dari kesaksian ini saya mau bilang ke Bapak Ibu. Badai apapun Bapak Ibu, tetap berserah. Kenapa? Karena yang kita alami itu gak seperti Ayub kok. Coba kita buka yuk, Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2. Oke. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita sering sebut diri kita orang percaya. Tapi kadar percaya kita sama Tuhan tuh seberapa? Berani gak percaya penuh sama Tuhan? Berani? Berani kita percaya penuh, memberikan diri kita dipimpin sama Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan bilang, kamu pelayanan aja 1 tahun? Berani gak? Itu gejolaknya luar biasa Bapak Ibu. Waktu saya dengar itu suara, itu di Januari loh. Tuhan bilang, diam, kerjakan pelayananmu 1 tahun. Coba bayangkan. Saya ragu. Karena selama 1 tahun itu gak semua mulus. Turbulensi pasang surut. Yang namanya pelayanan. Entah kenapa waktu Tuhan bilang kerjakan pelayananmu. Tuhan kasih saya banyak pelayanan di mana tau gak Bapak Ibu? Di lapas. Lapas dan kaum marginal. Ada ini? Nggak ada. Bayangin. Ke kaum marginal saya harus bawa makanan ke mereka. Ke lapas 100 orang harus bawa nasi box. Nggak bisa diharap apa-apa. Itu 4 sampai 5 bulan loh saya rutin pelayanan ke lapas. Entah itu dari gereja lokal atau ada yang ngundang. Suruh saya terjun dalam pelayanan. Nggak dapat apa-apa Bapak Ibu. Malah pernah ke lapas makanannya nggak kebagian saya. 80 orang katanya dalam lapas. Ternyata ngebludak sampai 100 orang yang ngikut. Saya tanya kenapa ini bisa seramai ini katanya. Katanya banyak napi baru jadi jemaatnya nambah. Bersyukur nggak napi kalau jemaat nambah di lapas? Hah? Enggak bener, jangan bersyukur, berarti nambah yang masuk. Kok iya sih bersyukur? Orangnya nambah berarti. Orang jahatnya nambah. Itu sampai 100 orang, tapi bersyukurnya adalah 20 orang bertobat. Pindah dari agama seberang. Jadi setiap kali saya pelayanan ke lapas itu selalu ada yang bertobat. Terakhir saya ke sana orang Iran dia bertobat. Di situ. Rata-rata yang saya layani di lapas itu narkoba. Rata-rata. Dan mereka butuh pelayanan kita. Ada yang mau full time di lapas? Saya daftarin. Tuker sama yang di dalam. Boleh. Boleh. Saya kenal kok sama tampingnya di sana. Ya. Coba ajukan pertanyaan ini. Mau gak kita memberikan diri dilayani? Dipimpin sama Tuhan?
100% hidup kita. Ayub menyatakan kekuasaan Allah bahwa tidak ada yang mustahil untuk dilakukan olehnya. Artinya apa? Tidak ada satupun yang keluar dari mulut Yakub untuk menghujat Tuhan. Kalau saya jujur Bapak Ibu, waktu dalam masalah, saya sempat mau mundur pelayanan. Sempat mau mundur. Sekarang pun, kalau dengar di luaran sana, ngomongin tentang pelayanan saya, aduh. Kelar pelayanan ada aja gitu omongan. Apalagi dulu ya Pak Hari ya, kita di hotel kan. Hotel. Percaya gak Pak, keluar dari hotel itu, orang ngegosip tentang saya apa? Dengarnya. Yang ngomong, pemusik gereja. Bang Tommy bilang, itu orang gak punya tempat pelayanan artinya. Makanya julid. Jadi 2 kali saya pelayanan di sana ya Pak, waktu itu di Bekasi di hotel. 2 kalinya diomongin begitu Pak. Pulang dari sana saya nangis di bawah kaki Tuhan. Aduh Tuhan, kok begini sih orang? Saya sempat mau mundur loh pelayanan waktu itu. Tapi begitu saya mau mundur, Bang Tommy telepon mulu. Bro, tolongin ya begini gitu. Sempat mau mundur. Itu ngegosipnya luar biasa. Keluar dari persekutuan mana gitu, di restoran mana gitu ya, bis pelayanan. Ya memang sih itu pebisnis semua. Banyak yang bawa istri gitu ya. Digosipin. Aduh, umur saya udah mau setengah abad ini. Udah mau gocap, masih laku emang ya. Asal katanya kan begitu. Sampai begitu loh. Sampai begitu. Itu bertubi-tubi sampai dia bilang, saya ada tarifnya lah sekarang. Katanya punya tarif sekarang. Dan yang itu yang ngomong pemusik gereja. Sampai saya bilang, ya kalau ada tarif kenapa? Kamu gak usah panggil, kamu gak bakal sanggup bayar. Sampai saya gituin. Cuman dalam hati, aduh Tuhan. Tuhan tahu ya, hati saya itu seperti apa, saya bilang. Ada yang mau bayar gede aja pun mau kasih tanda sorry ya, mau kasih PK gede. Kalau pemusiknya itu, nggak bisa istilahnya apa ya, nggak bisa sinkron gitu ya sama pemusik, saya nggak mau. Saya tinggalin. Buat saya bilang, saya nggak peduli kamu bayar gede sekalipun, kalau nggak bisa sinkron buat apa? Gitu loh. Ya, jadi kisah-kisah dalam ini dengan berserah kita mampu menyadari keberadaan kita sebagai manusia itu seperti apa. Ingat, berserah aja. Hidup atas dasar kuasa Tuhan. Tetap teguh berpegang kepadanya apapun yang terjadi. Karena kepercayaan tanpa berserah itu gak akan meneguhkan kita untuk bisa tetap melangkah di dalam rencananya. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin? Yuk mari. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Terpuji nama Tuhan Yesus, kita telah diberkati melalui kesaksian dari Evangelis Samuel. Kita percaya bahwa kesaksiannya menguatkan iman setiap kita yang hadir pada malam hari ini. Dan kita percaya malam hari ini juga ada kuasa Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala perkara dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang menjadi keadaan kita saat ini, mari datang pada Tuhan lebih lagi. Kita katakan pujian ini dengan senap hati kita. Biarlah menjadi iman percaya kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam segala keadaan kami, dalam segala apapun pergumulan hidup kami Tuhan, malam hari ini kami mau datang di hadapan Tuhan malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil buat Engkau Tuhan. Mari buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan malam hari ini. Katakan pujian. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, Katakan tetap Yesus yang mempesona
hatiku, diberi damai dan kesempatan baru. Ini iman kami di hadapan Tuhan. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama dengan sekian doa di hadapan Tuhan. Katakan pujian dalam segala keadaan kami Tuhan. Pujilah nama-Mu. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, katakan tetap Yesus, tetap Yesus. Ini yang menjadi iman kami di hadapan Tuhan malam hari ini. Beri damai dan kesempatan baru. Dengan percaya katakan kepada Tuhan, setiap musim kehidupan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, Dia beri hidup dan kesempatan. Mari dengan sahabat kita lebih lagi buka hatimu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, pejamkan matamu, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat pada malam hari ini. Harapanku takkan hilang, kami declare iman kami malam hari ini, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Mari buka hatimu, angkat tanganmu, sekali Yesus, selamanya harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sama-sama lebih lagi katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali
Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Percaya, katakan karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sebangga karena sekali Yesus tetap Yesus. Mari buka hati, buka suaranya Yesus. Terpuji karena kebaikan-Mu. Haleluya. Oh Yesus, karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu. Haleluya. Engkau yang layak Tuhan untuk ditinggikan. Sebab itu kami datang menyembah-Mu. Kau benar yang angkat suaramu lebih lagi, masmurkan nama-Mu. Haleluya. Yesus, haleluya. Ku hanyalah diri-Mu, penghibur hanyalah Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, menolongku hanyalah diri-Mu. Kaulah penghibur setiap kami Tuhan. Hanya Engkau Bapa, Kau Bapa kami yang baik, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi angkat kedua tangan kita, katakan Penolongku hanyalah diri-Mu, penghibur. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Kami bangga punya Bapa-Ku, Bapa yang baik, Bapa yang selalu menyertai setiap kami. menyertai hidup. Kau Bapa kami yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan kita lebih lagi, katakan penolong hanyalah diri-Mu, penghibur hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang sekali lagi dengan bangga katakan penolong
Biar perkenananmu ada dalam kami malam hari ini Tuhan. Ini yang menjadi iman kami di hadapan Tuhan malam hari ini. Engkau yang Mari yang percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Katakan pujian ini kami Mari pejamkan mata kita di hadapan Tuhan malam hari. Dengan sikap doa datang lebih lagi pada Tuhan malam hari. Ini yang kami percaya malam hari ini Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Karena firman-Mu yang janjikan di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Dan malam hari ini Engkau selidiki setiap hati dan pikiran kami malam hari ini Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami, Engkau yang tahu sampai ke dalam dasar hati setiap kami. Biar malam hari ini datang pada Tuhan lebih lagi. Mari apa yang menjadi doamu, apa yang menjadi seruanmu datang pada Tuhan sore malam hari. Mari berseru pada Tuhan, sampaikan doa-doa permohonanmu pada Tuhan malam hari. Karena ini adalah waktu yang tepat bahwa Dia hadir di tengah-tengah setiap kita. Dan di saat Dia hadir maka percayalah ada pemulihan, ada jawaban doa, ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap berdoa di hadapan Tuhan malam hari. Hamba doa setiap umat-Mu yang hadir pada malam hari itu. Mari lawat setiap mereka. Apapun yang menjadi doa mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka Engkau tahu. Sampai ke dalam dasar hati mereka. Bahwa kami percaya bahwa kekuatan kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tanpa batas, yang sanggup memulihkan, yang sanggup membukakan jalan bagi kami, yang sanggup memberikan kekuatan, menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan dengar setiap doa seruan umat-Mu malam hari. Karena kami percaya Engkau penolong yang setia bagi kami. Pujilah nama-Mu Yesus. Kasih-Mu menerangkan aku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih
sanggup pulihkan hidup. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kita belajar sama-sama lagu ini, pujian ini biar memberkati setiap kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saudara, pujian ini sangat memberkati hidup saya pada beberapa hari ini, saudara. Karena saya percaya bahwa setiap kita punya pergumulan, punya naik turun, setiap musim kita berbeda-beda. Jadi seperti tadi kesaksian dari hambanya bahwa penolong yang setia hanyalah Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi keadaan kita, sekalipun bisnis kita, karir kita, rumah tangga, keluarga, boleh Tuhan izinkan terjadinya adanya badai, adanya gelombang, tapi kita percaya bahwa penolong yang setia hanyalah Yesus Tuhan. Di saat kita berseru sama Tuhan, Dia sebagai Bapa kita yang baik, Dia tidak pernah tidak menghiraukan kita. Dia tidak pernah sekalipun menjauh dari setiap kehidupan kita. Mari pada malam hari ini sama-sama kita belajar pujian ini, dan biar pujian ini menjadi berkat bagi setiap kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Ayo sama-sama angkat kedua tangan kita yang percaya Dia sanggup. Angkat kedua tangan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Mari dengan lebih sungguh lagi katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku.
Sekali lagi dengan iman. Hanya Yesus penolong yang setia. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorak yang terbaik hanya bagi penolong yang setia, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya percaya bahwa malam hari ini Tuhan Yesus penolong yang setia, Dia hadir di tengah-tengah setiap kita. Dan janjinya di saat kita menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan, maka Dia bertahta di atas puji-pujian setiap kita. Dan malam hari ini kita akan masuk dalam persembahan terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan pengumuman dari Gereja Mount Hermon Church. Kita berdoa terlebih dahulu untuk persembahan kita. Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan, kami boleh memuji, menyembah, bahkan mendengarkan kesaksian dari Evangelis Samuel. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang menguatkan setiap kami, Engkau yang telah hadir di tengah-tengah setiap kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat malam hari ini juga Tuhan Yesus, sebagai rasa ungkapan syukur kami di hadapan Tuhan, kami akan berikan persembahan kami dengan ucapan syukur. Hamba doa setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan, di tangan mereka ada berkat. Apapun yang mereka kerjakan di dalam kekudusan Tuhan Yesus nantiasa buat berhasil. Toko dagangan, usaha, pekerjaan, karir, bisnis, bahkan studi anak mereka diberkati ratusan kali ganda. Naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Kami percaya janji-Mu pasti digenapi atas setiap kami, yaitu setiap kami adalah biji mata-Mu yang diproteksi sempurna dari kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memberikan persembahannya sama-sama yang diberkati Tuhan. Kita katakan amin. Amin. Kami undang para kolektan boleh menjalankan kata persembahan. Urapan di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Sama-sama bersuka cita lebih lagi malam hari. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ayo sama-sama berjoget, jangan jaim ya, jangan jaim. Sama-sama katakan. Betapa indahnya dan betapa eloknya saudara seiman hidup dalam persatuan. Betapa indahnya, betapa indahnya dan betapa eloknya kita saudara seiman hidup dalam persatuan.
Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Mount Hermon Church. Selamat menyaksikan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih atas kehadiran Anda semua pada Praise and Worship malam hari ini. Kami mengundang Anda kembali hadir dalam ibadah Minggu tanggal 12 Mei 2024 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Weni Calvin Sambuaga. Dan ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Inyoman Agus. Di setiap ibadah Minggu disertai perjamuan kudus dan altar call. Mari ajak saudara, famili, teman, kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Mau kemana kita? Ayo ke Bromo, obrolan di Mount Hermon. Talkshow interaktif dari Mount Hermon Church, tanggal 18 Mei 2024. Bromo edisi ketiga dengan narasumber Bapak Eki Soekarno. Topiknya adalah musik hadir sebagai bahasa universal. Sekarang Mount Hermon Church punya program baru namanya Kuis Berhadiah yang diadakan setiap minggunya. Ini dia caranya. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan salah satu ayat Alkitab yang dibacakan oleh pembicara Bapak Roni Immanuel alias Mongol saat khotbah Minggu 5 Mei jam 15.30. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan login ke akun YouTube kami yaitu Gereja Spasi Hermon. Kedua, sebutkan judul khotbah pada ibadah Minggu 12 Mei 2024. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan hadir secara onsite di salah satu sesi ibadah kami. Buruan ikutan karena kuota penerima hadiah terbatas untuk 10 orang. Segera kirim jawaban dan dapatkan hadiah spesial. Berikut ini adalah foto pemenang kuis edisi 28 April dan 5 Mei. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Nomor teleponnya catat ya Bapak Ibu ya. Ingat jangan ngutang ya kalau WA ke situ ya. Nggak boleh ngutang. Apalagi ngajuin proposal gitu di email. Nggak boleh ya. Proposal kredit nggak boleh. Kita akan segera akhiri ibadah kita pada malam hari ini. El Shaddai, El Shaddai. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. El Shaddai, El Shaddai. Besar, dia besar, dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ibadah ini, ibadah praise and worship ini Tuhan, pujian dan penyembahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Evangelis Samuel Tuhan, sama Rusman, demikian juga Bapak Thomas Tuhan, diberkati mereka dalam pelayanan agar mereka juga Tuhan pakai semakin heran dan dahsyat dalam memimpin pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hidup mereka dan setiap kami juga yang hadir Tuhan. Berkati Tuhan, sembuhkan dari segala penyakit, apapun penyakit kami sembuh sehat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Tuhan Ratu Plaza ini terus maju Tuhan, karena gereja ada di tempat ini. Ketika nama Tuhan ditinggikan, maka Tuhan akan menarik banyak orang untuk datang.
Banyak orang untuk datang ke gereja, banyak orang untuk datang ke Ratu Plaza, dan banyak tenan juga yang menyewa di Ratu Plaza. Terima kasih Tuhan Yesus, terima berkati juga Pak Joni dan Ibu Lydia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga para pemimpin kami, Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta istri, anak, mantu, cucu, diberkati keluarga besarnya Tuhan. Dan apapun yang mereka kerjakan diberkati berhasil. Demikian juga jajaran menteri dan anggota dewan juga, mereka juga punya hati untuk bangsa ini. Untuk bangsa ini maju dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita siapkan nanti kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku, anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang